Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Kali ini saya akan sharing aja ya kegiatan saya berjualan donat setiap hari. Ini adalah orderan yang sudah masuk dan di topping sesuai permintaan ya. Ini di luar GoFood ya, karena ini request ya untuk toppingnya. Jadi menyesuaikan aja sesuai permintaan customer. Oke, langsung aja disimak videonya sampai selesai, jangan di skip. Dan yang belum subscribe silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya, terima kasih. Oke, langsung aja kita akan buat donatnya. Nah, di sini saya pakai tepung cakra kembar yang kemasan ekonomis ya, seperti ini. Ini sisa dari kemarin 500 gram ya. Masukkan gula pasir, susu bubuk, kemudian ragi instan dan bread improver. Kemudian diaduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Masukkan 3 kuning telur, tambahkan air. Untuk resepnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Ini airnya suhu dingin ya, dari kulkas. Kemudian nih diaduk rata dan dimasukkan secara bertahap. Jadi ini dimasukkan bertahap tujuannya supaya adonan tidak kelembekan ya. Jadi kita bisa kira-kira ya. Oke, kalau sudah semuanya tercampur rata, langsung aja ini saya akan mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai adonan ini tercampur rata atau setengah kalis. Nah, kalau sudah setengah kalis, masukkan margarin dan juga garam. Kemudian mixer kembali masih menggunakan kecepatan rendah sampai margarinnya ini tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, naikkan kecepatan mixer ke kecepatan tinggi sampai adonan ini kalis. Oke, setelah kalis langsung aja ini akan ditimbang. Untuk berat adonan masing-masing saya timbang seberat 25 gram. Untuk berat timbangan menyesuaikan aja. Kalau buatnya itu donat reguler biasa ditimbang tuh seberat 35 gram atau sampai 40 gram ya. Dan ini saya timbang 25 gram untuk isian box mini yang isi 6, yang box besarnya isi 12. Nah, selanjutnya dibulatkan sampai mulus ya, dan ini sedikit ditekan-tekan sampai padat ya. Kemudian bagian ujungnya dicubit-cubit aja. Nah, ini supaya lebih padat kita rounding di tangan, bisa juga di rounding di meja kerja. Ini mejanya penuh ya, jadi saya rounding di tangan aja. Nah, sampai bulat seperti ini. Kemudian ini dicubit-cubit ya bagian bawahnya sampai rapat ya, benar-benar terkunci rapat supaya nanti tidak bocor ya ketika digoreng. Terkadang ini aja masih juga suka kebobolan ya. Suka ada yang bocor. Nah, ini ditaburi tepung dulu sebelum ditata di wadah. Ini saya pakai box donat, box plastik ya maksudnya. Nah, teman-teman bisa juga di rounding di meja kerja ya, seperti ini. Ini rounding profesional ya, tapi saya juga di sini memang kurang begitu mahir ya, karena sudah kebiasaan itu di rounding di tangan. Ya, pokoknya bebas aja ya mau di rounding seperti apa, yang penting judulnya bulat, padat dan mulus. Nah, selanjutnya istirahatkan adonan selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit selanjutnya akan kita pipihkan dan langsung dicetak ya. Nah, ini saya gunakan cetakan kayu berdiameter 6 cm. Untuk cetakan kayunya kalau mau samaan silahkan klik di layar ya, ada fitur lihat produk ya di sebelah kiri, atau bisa kunjungi toko juga ya. Kunjungi toko di beranda ya, itu koleksi barang-barang yang saya gunakan di proses pembuatan donat ya. Nah, ini dilubangi, ini saya gunakan squid ya. Kemudian ini untuk lubangnya sedikit dilebarkan ya, supaya nanti kalau mengembang jadi lubangnya ini tidak tertutup ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian susun kembali di box yang tadi ya, box plastik.
Nah, bisa juga teman-teman gunakan sendok takar ini ya, yang berbentuk mangkuk atau gayung seperti ini. Ini sendok takar bumbu atau sendok takar apa ya, pokoknya yang seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa juga teman-teman silahkan ya untuk klik di layar ya. Untuk lihat produk silahkan berbelanja, selamat berbelanja ya. Ini sangat murah ya teman-teman, beda dengan cetakan kayu. Jadi ini bisa digunakan juga ya untuk mencetak donat. No, hasilnya sama-sama bagus ya. Kemudian proofing adonan, untuk waktu proofing menyesuaikan aja. Di sini saya proofing selama kurang lebih 40 menitan ya. Jadi selesai cetak donat yang terakhir, itu saya langsung panaskan minyak ya teman-teman, karena memang suhu udara di tempat saya itu sedang panas, jadi untuk adonannya itu cepat mengembang ya. Nah, selama panaskan minyak itu kurang lebih 10 menitan sampai benar-benar panas ya, menggunakan api kecil. Lalu kalau sudah benar-benar panas, ini kita goreng aja donatnya. Jadi untuk penggunaan apinya jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu besar ya. Jadi harus sedang-sedang aja gitu ya teman-teman, karena kalau kekecilan nanti donatnya terendam lama di minyak, nantinya tuh akan banyak menyerap minyak ya. Nah, ini untuk bentuknya memang tidak seberapa bagus, whiteringnya juga tidak yang setinggi harapan ya teman-teman. Jadi masih seperti ini ya, ini ada yang tinggi sebelah. Dan memang ya teman-teman, kalau kita buat donat dengan cepat-cepat itu hasilnya tidak begitu maksimal ya. Bisa dilihat seperti ini ya, ini tidak begitu maksimal seperti biasanya, tapi masih mending ya ada white ring ini, walaupun white ringnya miring sebelah ya. Ini artinya kurang rata pada saat kita pipihkan adonan, atau bisa juga pada saat kita bulatkan adonan itu tidak bulat sempurna ya. Nah, ini bisa dilihat aja untuk tekstur dalamnya. Dan ini jujur aja untuk serat dalamnya itu tidak semulus dan sehalus seperti biasanya. Ini dikarenakan memang untuk proses pembuatannya cepat-cepat, dan untuk mixernya pun ini kurang begitu kalis ya teman-teman. Karena memang kebetulan saya tidak ada stok dan juga emang diburu-buru untuk orderan ya. Dan ini di order sesuai permintaan, ini di luar menu GoFood ya. Jadi untuk toppingnya menyesuaikan daripada permintaan customer ya teman-teman. Kalau di GoFood itu sudah ada menunya sendiri ya. Oke, selesai sudah videonya. Semoga ini bermanfaat dan dapat memotivasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.